Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'in ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtasallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Amin. Yang sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi suatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang adabus suhbah atau adab pertemanan. Terakhir kemarin pembahasan kita, hendaknya kita mengantarkan teman kita kalau teman kita beranjak dari tempat duduknya. Kalau kebetulan itu di rumah kita, ya sampai antarin sampai pintu. Itu adabnya. Kemudian juga kalau bisa ketika teman kita berdiri beranjak dari tempat duduknya, kita ikut berdiri juga. Kecuali kalau teman kita ngelarang, gak usah. Saya tahu Bapak semurat susah bangun. Duduk aja, duduk, gak usah. Kalau teman kita ngelarang gak apa, tapi sebisa mungkin kita diri juga. Ini adab pertemanan di mana kita menghargai teman kita. Kita menghormati teman kita sebagaimana kita menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Kalau kita mau orang menghormati kita, maka kita harus memperlakukan orang, harus menghormati orang juga. Karena seperti itulah sebagaimana kita menghormati orang, maka kita akan berarti menghormati diri kita juga. Berikut ini melanjutkan beberapa bagian lagi atau beberapa adab lagi dari adab pertemanan ini. Wa ayyasmuta inda kalamihi. Betul itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa ayyasmuta inda kalamihi, dan hendaklah seseorang diam inda kalamihi saat pembicaraannya teman, hatta yafrugha min khitabihi, sehingga sang teman selesai dari pembicaraannya. Wa yatruka al-mudakhalata, dan hendaklah dia meninggalkan al-mudakhalata, masuk atau nyelak fi kalamihi, dalam pembicaraan temannya. Kalau teman kita lagi ngomong, usahakan dengerin dulu, jangan ngomong apa-apa. Kalau teman kita lagi mengungkapkan misalnya ya perasaannya atau lagi menceritakan kisah-kisahnya, memang dia datang ke rumah tujuannya buat cerita sama kita, datang ke rumah tujuannya buat berkeluh kesah. Karena ada temen yang begitu, datang, ampun dah bang, saya mah itu bagus, itu anaknya mertua saya, kalau bukan siapa emang itu istri saya. Anak mertua kan istri ya, itu istri saya, dia berkeluh kesah misalnya seperti itu. Nah dengerin dulu, dengerin, jangan kita ya kemudian cuek, jangan. Lagi yang cuek itu ikan, Bu, Pak. Itu yang, iya itu maksud saya. Kalau teman nggak boleh cuek, kalau ikan cuek boleh. Nah ini kita hendaknya peduli, teman kita lagi bicara atau lagi cerita, maka dengarkan dengan seksama. Menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang memperhatikan kisah-kisah atau keluh kesah yang disampaikan oleh teman. Ini kalau kita menjaga adab-adab kita sebagai seorang teman. Kemudian selain itu, hendaknya kita jangan nyelak pembicaraan dia.
Jangan nyelak sampai dia selesai bicara, hatta yaflugo min khitabi, hingga dia selesai bicara. Ini kita jangan menyelak sampai dia menyelesaikan kisah-kisahnya atau menyelesaikan keluh kesahnya. Jangan kita selak diiringi dengan pembicaraan dari kita. Jangan. Memang ada orang-orang yang kadang lebih mau dominan, Bu, Pak. Jadi maunya dia yang cerita. Kadang dengerin orang nggak mau dia, tapi maunya didengerin. Ada nggak yang begitu? Ada, emang ada. Jadi kita belum selesai, tahu-tahu dia ngomong anaknya, alhamdulillah anak saya mah. Kita lagi ceritain anak kita nih, lagi ceritain anak kita. Itu anak saya gimana ya? Ntar dapat nggak perguruan tinggi ya? Yang negeri biar biayanya nggak terlalu ini besar, soalnya belum selesai ngomong, iya anak saya mah dapat semua. Nah ente mah nggak ada urat-urat itu mah kayaknya ada kayak susah deh. Jangan, nggak boleh yang seperti itu. Jadi selesaikan dulu, dengarkan dulu sampai selesai pembicaraan teman kita. Jangan nyelak, apalagi kita lebih mengutamakan diri kita. Jangan kita mengutamakan, artinya ingin dominan, pengennya didengar, itu jangan. Ini ada pertemanan yang terakhir ini. Nah, wa alal jumlah, dan secara umum, fayu'amiluhu, maka hendaknya seseorang bergaul dengan temannya bima yuhibbu, dengan perlakuan yang si teman menyukainya. Ayyu amala bihi, harusnya yu'amala itu. Ayyu amala bihi, dia diperlakukan dengannya. Faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ikhwanuhu fa ukhwatuhu nifaqun. Barang siapa yang tidak suka li akhihi, untuk saudaranya, mithla ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu semisal yang dia sukai li nafsihi, untuk dirinya, fa ukhwatuhu nifaqun, maka persaudaraannya adalah persaudaraan yang bohong. Munafik itu bohong, palsu. Wahya alaihi fid dunya wabal, dari persaudaraan itu alaihi, untuk orang bohong ini, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, itu wabalun, adalah malapetaka. Hendaknya secara umum, kata Imam Ghazali, secara umum hendaknya kita memperlakukan teman kita sesuai yang dia pengen. Batasan-batasannya Bapak Ibu, hal-hal yang boleh, halal, yang wajib, dan yang sunnah. Tapi jangan permisif atau jangan gampangan membolehkan hal-hal yang makruh, apalagi yang haram. Teman kita suka diperlakukan, kalau dia main ke rumah, ya dia suka kalau disuguhin misalnya. Ya seperti itulah harusnya kita memperlakukan teman kita. Teman kita suka kalau tatkala sakit tengokin, ya tengokinlah teman kita. Teman kita suka saat dia punya acara, hajat atau apa, kita datang ke rumahnya, perlakukanlah seperti itu. Selama hal-hal itu hal-hal yang sunnah sifatnya atau mubah, apalagi wajib, misalnya terkait dengan sholat, misalnya ibadah sholat. Teman kita suka kalau dijemput sholat subuh. Ada yang suka jemput nggak di sini, Pak? Mas Toro jemput Pak Jimul gitu. Teman kita suka banget ditemen sholat subuh. Nah itu perlakuan seperti itu. Teman kita suka banget kalau kita daftar haji bareng-bareng misalnya, maka ajak teman kita yang seperti itu. Ajak, yuk daftar Bang. Kamu bayarin ya? Kagak sih. Cuma kita datang aja kantor bareng-bareng, kita nanya-nanya aja dulu. Itu perlakuan-perlakuan yang wajib. Atau yang sunnah seperti hajat tadi, punya hajat, ntar malam ada selamatan anaknya nikahan, sorenya dah kita datang ke sana, bawa jeruk barang 7 peti ya, atau bawa apa pokoknya. Kalau sekiranya dia suka diperlakukan dengan itu, maka secara umum perlakuan seperti itu. Yang penting batasannya tadi, hal-hal yang wajib seperti ibadah sholat atau haji tadi, mubah, atau hal-hal yang sunnah. Jangan hal-hal yang makruh. Kita punya teman misalnya mantan preman atau baru insaf, tahu kita kedemenan dia, tahu dulu ya, dulunya kita tahu kedemenan dia, pasti dia demen banget kalau diajak main remi pakai duit. Nah kita jangan memperlakukan dia atau jangan
mengajak dia untuk sesuatu yang memang dia senang. Sebenarnya dia masih senang, orang baru insaf. Nah yang seperti itu nggak boleh. Boleh kita menyenangkan teman kita, tapi batasannya yang wajib, sunnah, atau yang mubah. Jangan yang haram-haram. Singkatnya, perlakukanlah teman sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jangan sampai menyakiti. Jangan sampai ada tutur kata kita atau sikap-sikap kita yang menyakiti teman kita. Ada seorang ulama namanya Sahal bin Abdullah. Beliau mengatakan, man kaffa ada'ahu 'anil khalqi masya 'alal ma'i. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya agar tidak menyakiti satu orang pun, masya 'alal ma'i. Bisa jalan di atas air dia. Bisa jalan di atas air. Kalau ada orang bisa menjaga dirinya nggak pernah nyakitin orang, siapapun itu, ya temen nggak pernah dia sakiti, musuh juga nggak pernah dia sakiti, paling dia cuekin aja. Apalagi guru, apalagi keluarga, nggak pernah dia sakiti. Jaga betul dirinya dari penyakit teman. Orang yang bisa seperti ini, masya alal ma'i, bisa jalan di atas air. Jadi wali tuh, jadi waliullah, bukan wali kelas. Bukan wali murid juga, ini jadi waliullah. Menjaga diri agar tidak menyakiti siapapun, tidak menyakiti kawan, tidak menyakiti lawan, apalagi menyakiti orang-orang terdekat. Lisannya nggak menyakiti, tangannya nggak menyakiti, maka dia bisa termasuk golongan waliullah. Cuma kan wali itu Bapak Ibu, ada yang memang wajib menyembunyikan karomahnya, ada. Memang diwajibkan untuk menyembunyikan karomahnya, kecuali kalau terpaksa. Saya tahu di sini pada nyembunyiin karomahnya semua ya. Kecuali kalau lagi terpaksa, kalau udah terpaksa banget, ya baru dikeluarkan karomahnya. Ini para wali, ada memang yang terkadang diwajibkan oleh Allah untuk tidak menampakkan karomah atau kemuliaannya. Karomah itu kejadian luar biasa yang Allah berikan pada orang-orang soleh atau pada wali-walinya. Seperti tadi jalan di atas air, ya, kemudian minum kopi tahu-tahu ampasnya jadi emas. Ya, ampasnya jadi emas, macing aing. Ya pokoknya apa 24 karat apa karatan emas. Itu wali. Kan begitu. Sunan Bonang kan dulu waktu dirampok sama siapa Sunan Kalijaga sebelum namanya Raden Said, tapi terkenalnya siapa? Joko bukan Joko Tingkir. Hah? Bukan. Oh, Darjo. Ya. Lokajaya bukan Joko. Lokajaya berandalan Joko Lokajaya. Sunan Iqbal. Itu kan ketemu Sunan Bonang kan begitu, dirampas tongkatnya Sunan Bonang. Kalau kamu mau emas seperti yang ada tongkatku tuh, emas ambil tuh pohon ini bu, pohon aren tuh emas, ditunjuk doang jadi emas. Tuh wali tuh begitu. Emang udah boleh menampakkan karomahnya boleh, tapi kadang-kala memang Allah larang, nggak boleh menampakkan karomahnya. Ada wali-wali yang Allah larang menampakkan karomahnya. Ada wali-wali yang memang sengaja menyembunyikan diri, namanya wali mastur. Yang masyhur atau yang terkenal namanya wali masyhur. Terkenal, beliau adalah wali di kampung itu, terkenal, orang-orang datang sana. Ada yang memang menyembunyikan diri, wali mastur. Dulu ada nama wali mastur bu. Wali mastur itu biasanya menutupi hal-hal kewaliannya ini dengan tingkah, dengan sikap-sikap yang nyeleneh biasanya. Ngomongnya kasar, ya kadang-kadang marah-marah, padahal dia wali mastur. Ternyata pada satu kesempatan ketahuan dia lagi maulid, baca maulid, dia nangis-nangis dan kayak ada yang diajak ngomong. Itu wali mastur lagi ketemu sama Rasulullah. Ini orang yang omongannya tadi kasar, saya bilang. Orang yang omongan kasar lagi bacaan maulid dia nangis, padahal udah ngumpet-ngumpet nangisnya, tapi masih ketahuan. Yang ngegap, yang
nemuin atau yang dapetin, nah ini tahuan nih. Ini wali juga. Selesai maulid, sampean ketemu Rasulullah ya? Apa katanya? Apa sampean ngomong apaan? Ya, saya tahu sampean ketemu sama ini kan Rasulullah. Nah, marah-marah dia habis itu. Nah, setelah itu hilang dari kampung itu. Langsung hilang karena memang mastur. Dia nggak mau diketahui, jadi disembunyikan. Waliannya nggak mau diketahui orang banyak. Jadi setelah itu asal orang kampung udah pada tahu, dia pasti kabur. Oleh karenanya jangan sembarangan kita sama orang. Boleh jadi yang beresin bangku, yang bikinin kopi, tahu-tahu wali. Jangan sembarangan sama orang, bisa jadi orang wali. Syaratnya wali itu antara lain tadi, tidak pernah menyakiti siapapun dari makhluk Allah. Ya kawan, ya lawan, bahkan dari makhluk Allah. Kadang-kala buat nyabut rumput aja dia nggak pernah. Atau buat mites kutu, masih ada kutu ya? Masih ada. Iya, buat mites kutu aja dia nggak mau, karena itu makhluk Allah. Sayangnya kepada makhluk Allah itu demikian wali-walinya. Kemudian penutupnya di sini fahada. Kemudian sebelum penutup di sini ada orang yang persahabatannya itu ditutupi dengan kepalsuan. Jadi dia tidak suka kalau temannya suka. Dia tidak senang kalau temannya senang. Malah dia justru senang kalau temannya susah. Tapi ketika di depan teman itu ditampakkan rasa senangnya, ini namanya orang munafik sebutannya. Sifatnya namanya nifak. Persahabatan yang palsu seperti ini akan berbahaya buat dia. Di dunianya bahaya, nanti satu waktu pasti akan kena batunya, dia akan kena akibatnya. Dia menunjukkan kepalsuan dalam persahabatannya, pura-pura suka, pura-pura cinta kepada temannya padahal bohong, nanti dia akan kena akibatnya. Di akhirat juga begitu. Di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ada satu sabda Rasulullah yang kaitannya dengan ini. Rasulullah menyebutkan pesan kepada sahabatnya. Kata beliau, ahsin mujawarata man jawarak takun musliman, wahsin musahabata man sahabak takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada orang yang ada di sekitarmu, baik akrab maupun enggak, takun musliman, maka engkau jadi orang Islam beneran. Wahsin musahabaka, dan berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatmu yang akrab nih, takun mukminan. Di sini ada kata muslim, ada kata mukmin, Bapak Ibu. Beda antara Islam dengan iman. Kalau Islam ini tanda awal orang disebut dengan orang Islam, orangnya namanya muslim asal dia sudah syahadat, kelihatan dia sholat misalnya, kelihatan kalau puasa yang nggak makan nggak minum, sudah muslim. Terukur, jadi ukurannya ukuran permukaan zahir, namanya muslim. Kalau pengen jadi orang muslim, baik sama tetangga, itu orang muslim, kata Nabi, kata Rasulullah. Tapi kalau mau lebih, tidak sekedar muslim, mau jadi mukmin, orang yang beriman, ini lebih tinggi lagi dibanding muslim, maka ahsin musahabatan man sahabat, berbuat baik kepada sahabat atau orang-orang yang memang akrab dengan kita, sahabat yang sesungguhnya, dibuat berbuat baik. Kalau tadi yang awal baik kepada tetangga biasa, baik yang akrab maupun yang tidak, nah yang lebih tinggi lagi baik kepada orang-orang yang akrab dengan kita, ini jadi orang mukmin. Bedanya mukmin dengan muslim itu, kalau orang muslim, cahaya agama Allah masuk ke dalam hati, tapi sampai di permukaan aja. Disuruh sholat dia, tapi kadang-kadang selain sholat dia mikirin dunia juga. Kadang dia mikirin Allah, kadang dia mikirin dirinya sendiri. Maksudnya gimana saya ya, Allah ngapa gini banget ya sama saya, kenapa saya dikasih nasib yang kayak begini. Itu muslim seperti itu. Cahaya Islam masih datang, tapi dia hanya di permukaan. Tetapi kalau mukmin, iman,
Iman itu cahaya Islam atau cahaya agama Allah masuknya udah masuk ke relung hati yang paling dalam. Tahu relung hati yang paling dalam, Bang? Masuk, benar-benar masuk. Jadi masuk ke relung hati paling dalam, masuk ke lubuk hati, itu namanya iman. Cahaya agama kalau sudah masuk ke dalam relung hati yang paling dalam namanya iman. Kalau sudah iman, maka dia tidak melihat dunia. Dia hanya melihat akhirat. Kerja akhirat, buat akhirat. Dia cari nafkah buat akhirat. Dia ngaji buat akhirat. Semuanya buat akhirat. Itu kalau udah iman. Begitu juga dirinya nggak pernah dilihat. Saya kerja, saya ibadah bukan buat diri saya, tapi buat Allah, karena memang Allah layak disembah. Karena memang Allah layak menerima semua ibadah-ibadah saya atau layak saya sembah. Ini namanya iman. Ini bedanya mukmin lebih tinggi dibanding muslim. Mukmin dengan muslim lebih tinggi mukmin. Iman dengan Islam ini lebih tinggi Islam. Nah, kalau kita mau jadi orang sekedar muslim saja baik sama tetangga. Tapi kalau kita mau jadi orang mukmin yang imannya atau cahaya agama Allah masuk ke dalam relung hati kita, maka berbuat baiklah dengan sahabat. Bagaimana berbuat baik dengan sahabat? Dengan adab-adab yang kemarin, adab-adab yang sudah kita pelajari. Fahadha adabuka fi haqqil awamil majhulin. Maka ini adalah adabmu dalam haknya orang-orang umum yang tidak engkau kenal. Wa fi haqqil asdiqail muakhin, dan dalam hak sahabat-sahabat, teman-teman yang dalam persaudaraan. Ini adab-adab yang sudah kita bahas ini adalah adab kita kepada orang awam yang tidak kita kenal. Kemarin orang awam yang tidak kita kenal itu kan kita bagi. Orang awam yang tidak kita kenal itu ada orang yang kita perlu, kita tahu. Mengenal di sini bukan arti akrab, kita cukup mengenal saja karena kita ingin menghindarkan diri kita dari kejahatannya, boleh. Itu orang awam yang harus kita jauhi. Atau yang kedua, orang awam yang memang kita tidak kenal sama sekali. Kemudian ada lagi orang yang sudah kita kenal. Nah, adab-adab terhadap orang awam yang tidak kita kenal sama sekali atau orang awam yang kita kenal tapi tidak akrab dengan kita, ini sudah dibahas dalam pembahasan kita ini sebelumnya. Barulah kita masuk pada pembahasan yang bagian berikutnya. Bagian yang ketiga. Wa amal qismut tsalits wa humul ma'arifu fahdar minhum fa innaka la tarasyarra wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.